KDART-in kamu, misal menyakiti kamu, anggaplah misalnya pisah, ketemu yang kedua dihianati lagi, sakitnya sama, misalnya kayak gitu, itu artinya loop, itu artinya looping. Nah, kalau itu terjadi lagi, cerita looping yang berulang, itu cerita yang harus distabilo bahwa ini Allah sama semesta lagi mau ngomong sama kamu, tapi kamunya nggak sadar-sadar. Makanya ceritanya datang lagi, dan datang lagi gitu. Karena kamunya nggak menyadari, ini ada rasa yang harus kamu urai, harus kamu ikhlasin di cerita masa kecil. Jadi, Teh, kenapa hubungan toksik udah berakhir, kekhawatiran, ketakutannya masih ada? Kamu belum merilis cerita masa kecilmu. Kamu belum rilis lapisan endapan emosi di akar awal hidupmu. Makanya kalau di kelas Abundant Revolution atau di Zoom Quantum Alignment, itu kan selalu tuh dimulai dengan yuk kita flashback, yuk ada rasa sedih, takut, kecewa, cemas, atau khawatir. Apakah yang pernah terjadi di rentan kehidupanmu? Jadi kalau dikatakan kehidupan, anggaplah kehidupan kita tuh kayak ini ya, mistar. Mistar tuh apa ya? Apa Indri mistar tuh? Penggaris panjang. Jadi di sini ada kamu 0 tahun di dalam kandungan ibu gitu ya. Lalu kamu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu sampai kamu di sini di 2026. Nah, cerita di 2026 ini sebetulnya hanya buah dari apa? Buah dari semua rekam jejak mental perasaan kamu dari mulai kamu di dalam kandungan ibu kamu. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa kamu di dalam kandungan ibu kamu? Lalu kamu umur setahun, 2 tahun, itu bawah sadar tuh 7 tahun ke bawah atau 14 tahun ke bawah? 7 tahun ke bawah kalau nggak salah. Itu masih sangat terbuka lebar. Jadi apa yang kamu lihat, oh dulu mama papa berantem, oh papa pergi meninggalkan mama misalnya, oh mama dipukul papa, oh aku dipukul. Nah itu terekam, kekecewaan itu, sedih itu jadi rekam jejak yang tersimpan di sistem syaraf tubuhmu. Nah biasanya itu munculnya suka di sendi-sendi tuh. Kalau sendi-sendi, ini ada teman-teman yang sendi-sendinya pada sakit nggak? Nah, kalau ada sendirian. Oh, sendirian. Itu sakit juga ya kalau sendirian ya. Nah, itu coba teman-teman aware sama semua rasa itu. Nah, termasuk teman yang tadi bikin pertanyaan tuh sama Manda. Teh, kalau ini belum selesai gimana? Nah, coba kamu luangkan waktu untuk istilah Manda mah jeda sebentar. Kamu ngobrol deh sama tubuh kamu. Hai tubuhku yang baik, kamu adalah kendaraan hidupku. Lewat tubuh inilah aku hidup. Jadi cobalah kamu pelan-pelan untuk mengapresiasi tubuhmu, menghargai tubuhmu. Kalau kamu masih merasakan resah yang gak berkesudahan bahkan melampaui batas ambang yang bisa kamu rasakan, itu artinya banyak yang belum kamu lepas, sayang. Itu izinkan kamu ringanin dulu tuh daleman-daleman, jangan sampai bikin bobot yang terlalu berat buat tubuh kamu gitu. Jadi ada yang belum dilepas sebetulnya. Cara ngelepasnya gimana, Teh? Masya Allah, tanya Manda deh. Cara ngelepasnya sebetulnya simple. Sadari aja kamu mau berubah gitu. Aku nggak mau aku yang begini gitu. Bener nggak? Aku mau aku yang bahagia dan aku layak bahagia. Aku layak bahagia, aku layak berkelimpahan. Aku nggak mau nangis-nangis terus kayak gini, aku nggak mau sedih. Jadi syaratnya simple. Bener nggak? Di titik kesadaran Manda yang sekarang kan juga Manda pernah ngerasain capek. Iyalah, kalau nggak gitu nggak mungkin dulu cari kelas pemberdayaan diri. Nah, itu. Jadi simple. Ini mau kamu terusin begini, kamu hidup dalam tubuh identitas lama, atau mau diudahin gitu. Kalau mau diudahin, rajin-rajin rilis, sayang. Kalau kata Lester Levinson di satu bukunya yang indah, Sedona Method, dibilang, the highest action is releasing. Jadi aksi terbesarnya manusia itu adalah terbuka, menerima, dan melepaskan. Rilis. Agar apa? Agar tubuhmu ringan. Nah, nanti kalau kamu udah rajin rilis, si trauma, cemas, takut, itu pelan-pelan memudar. Kalau aku sangat sarankan itu
jadikan lifestyle ya. Bersyukur dan rilis jadikan sebagai lifestyle. Karena perubahan itu nggak bisa cuma sehari 2 hari. Tanyain Manda tuh, Manda rilis inner child-nya juga nggak sehari 2 hari. Dia berbulan-bulan, dia ulang lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Bahkan ujung-ujungnya udah nggak jadi beban. Ujung-ujungnya merilis itu bagaikan rutinitas harian kayak kamu mandi aja gitu. Kalau tubuhmu butuh mandi, jiwamu butuh rilis. Bener nggak, Nda? Betul. Karena kan manusia ada tubuh fisik dan tubuh non fisiknya ya, teman-teman. Betul, teman-teman. Jadi, pertanyaan yang tadi, jawabannya adalah izinkan kamu berkomunikasi sama tubuhmu, apa yang aku rasakan ya, misalnya keluar sedih, cemas, ketakutan. 2 judul ini kamu duduk untuk menerima. Rasain aja rasa itu. Kamu flashback dulu ke masa lalu. Ini aku pernah sedih kapan ya? Kalau udah ketemu, duduk untuk terima. Kamu mau nangis, biarin aja nangis. Biarin aja dia terurai. Dia hanya butuh. Jadi si rasa sedih sama takut yang kamu rasakan di dalam hubungan yang toksik itu, sebetulnya kamu cuma butuh untuk melihat semua story kisah hidupmu itu sebagai cinta gitu. Jangan kamu dorong lagi dengan aku nggak suka sama semua peristiwa ini. Jangan gitu. Tapi duduk untuk menerima dalam kesadaran, iya ya, jiwaku harus mengalami semua spektrum rasa. Aku nggak bisa menghindar ini. Aku harus sadari untuk menerima. Aku rasakan penuh. Aku mau duduk dulu sebentar menyadari rasa ini. Jadi kalau kata begitu banyak orang-orang yang sudah melewati ini, proses rilis itu sebetulnya membutuhkan kesadaran kamu untuk menyadari dan menerima itu cuma 90 detik doang, Manda. Iya, titik kesadaran itu cuma segitu doang sebetulnya. Tapi kalau dia muncul lagi ya tinggal dirilis lagi aja. Jangan terlalu menganggap ini terlalu serius gitu, karena sebetulnya itu semua bisa kok berubah. Yang penting kamu menyadari bahwa ada sang sumber cahaya kelimpahan tanpa batas di dalam dirimu yang juga pasti akan membantu melarutkan itu. Kuncinya tetap ada di kamu, sebuah kemauan untuk merubah kesadaranmu. Masih mau di dalam identitas lama atau kamu mau bergerak masuk ke identitas yang baru. Gitu. Nah, tapi ketika itu keputusan udah dibuat, tetap action B kali do, yang do-nya ini atau kamu melakukan action itu tetap harus kamu lakukan. Ada salah satu peserta privat aku, Manda, pada saat sesi rilis udah cukup seru, luar biasa. Masuk kita nulis goal di buku goals ini. Tahu nggak, Manda, yang dia tulis buku goalsnya itu ada sekitar 20 goals. 20 goals, Manda. Banyak, seru banget. Goalsnya ideal-ideal semua. Pertanyaan aku, ini goals ideal semua gitu loh. Pertanyaan aku gini, tabungan semesta kamu udah cukup belum sayang? Aku bilang gitu. Benar. Terus aku tanya lagi, sebelumnya dia anak batch kan, terus masuk privat. Terus aku tanya, ini aku mau tanya dulu, ini goal kamu berentet 6-20 goals, ini keren-keren semua. Ada duit, ada lunas utang, ada rumah, mobil, ada tanah, ada villa, ada apartemen. Banyak banget gitu. Nah, di titik teman-teman punya goals yang banyak, boleh banget. Tapi hukum kelayakannya juga tolong diimbangi. Waktu itu aku tanya, kamu punya semua goals ini, oke, ayo semangat, hukum kelayakannya lakukan. Sekarang aku mau tanya, daily routine dijalanin nggak kemarin-kemarin tuh pas jadi batch gitu, masih di kelas gitu? Jarang-jarang sih Teh. Doain 10 orang, jarang. Tabungan semesta, kadang sih Teh, aku itu aja deh, zakat fitrah aja deh 2,5% per tahun. Yang standar gitu. Terus, menolong orang, memudahkan urusan orang, dan lain-lain, jarang sih Teh, soalnya aku introvert orangnya, kata dia. Terus gimana caranya ini realita bisa terjadi kalau amal solehnya cuma sedikit?
kehidupan ini kan nggak bisa bertabrakan dengan sunatullahnya. Di dalam sunatullahnya itu atau hukum Tuhan, hukum semestanya, itu ada hukum pertukaran energi. Ada hukum pertukaran energi. Sama seperti Manda dan teman-teman masuk ke Indomaret, ngambil Silver Queen, bisa nggak keluar pintu tanpa bayar? Kan nggak bisa. Bener nggak? Ngambil coklat nih, Nda, keluar pintu, terus nggak bayar. Bisa nggak? Nggak ada tukerannya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kecuali anaknya yang punya Indomaret. Ya, kecuali anak yang punya Indomaret. Jadi Sama. sadar diri ya teman-teman ya, kalau memang kita itu bukan anaknya yang punya Indomaret ya kita apalah gitu. Tetap harus bayar gitu. Harus sadar diri. Jadi benar kata Teteh, harus diseimbangkan antara apa yang kita mau dengan kelayakan yang kita tawarkan gitu ya Teh. Iya, Memang kadang-kadang manusia gitu secara ego ya. Kita kan maunya dibilang gol apa, golnya banyak banget, terus sebuku kayaknya yang dibeli cuma buku gol doang gitu, dipenuhin. Tapi nggak apa-apa. tapi buku syukurnya atau bersyukurnya nggak dijalanin gimana, Ndak? Dia pengen banyak sekali tapi getaran tubuhnya tidak menggetarkan rasa syukur dan terima kasih. Gimana caranya? Karena apa? Teman-teman, izinkan teman-teman untuk memahami bahwa getaran syukur, getaran terima kasih ini adalah bahan baku dari goals kamu sebetulnya. Salah satunya. Getaran syukur, getaran terima kasih, getaran rasa cukup, getaran damai, getaran yang ya Allah makasih, tenang, plong. Dan yang paling substansi adalah getaran sistem syaraf tubuhmu yang tidak bergetar dalam mode bertahan hidup atau tegang. Itu mode bertahan hidup dan tegang itu bukan dalam getaran terjadinya manifestasi dalam kehidupan kamu. Tubuhmu harus rileks, tubuhmu harus nyaman gitu. Kita mulai enggak? Oke, kita mulai ya teman-teman, ini sesi sharing testimoni dari beberapa alumni. Ini yang masuk ke Manda, ada Bu Nuni dari Bandung. Luar biasa sekali. Ini padahal baru batch berapa ya Teh ya? Kita mulai dari Bu Sela dulu boleh nggak? Dari Bu Sila, Bu Sheila Pontianak batch 27 nih kayaknya kelihatannya agak seru nih. Oke, dan Mbak Yuni ya. Oke, kita yang pertama dulu aja. Bu yang Sheila. baru lulus dari sekolah. Iya, Sheila ya. bener, baru dari kemarin Baru tuh. lulus dari kelasnya kuantum jam dari kelas Batch Badan 27. Revolution 27. Oke, silakan Bu Sila, saya udah ada di sini nggak ya Bu Sila dari Pontianak? Halo sayang, batch 27. Hai hai. Halo. Oh itu Bu Sila udah ini, Teh. Hai, halo Silakan Bu Pontianak. Sila ngobrol sama Teteh, ceritakan apa yang seru-seru yang terjadi. Iya, halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam sayang. Bisa cerita nggak alur awalnya ketemu materi kesadaran ini gimana? Terus kamu dulu gimana sebelum tahu identitas dirimu, sikap hidupnya seperti apa? Terus sampai pada akhirnya ini aku lihat sadar nafas syukurnya dilakukan pagi dan malam, Masya Allah. Boleh cerita sayang, pantesan manifestasi kamu keren-keren ini kuantum jam 25 juta, dapatnya 54 juta. Kuantum jam Ya. 50 juta, dapatnya 115 juta. Kuantum jam 25 juta, dapatnya 75 juta. Ini sepertinya Ya. semesta sayang banget sama kamu ya. Allah sayang banget sih. Mintanya A, dikasihnya A plus gitu. Boleh Ya. ceritain nggak cerita awalnya gimana sebelumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teteh, sebelumnya terima kasih banyak. Ini aku lagi haru-biru. Awalnya ketemu Teteh itu bulan Oktober 2025 Teteh. Iya, Oktober. Itu aku memang lagi boleh bilang 15 yang Teteh dapetin itu udah yang selesai semuanya di tahun 2025. Ya, Dan lain-lain juga. suaranya boleh digedein sayang? Ya. Ya. Kemudian di tahun 2025 itu di bulan 10 saya itu ingin ikut yang Bali awal mulanya.
Ya. di bulan 12. Ya. Kemudian terus ada Zoom yang berbayar itu teh 199 itu. Ya. Terus saya catat semuanya. Hmm. Catat semuanya, kemudian saya lakuin gitu loh, hampir setiap hari, terus catat di buku. Tapi waktu itu kontingennya mau di bulan 12 pergi ke Bali tuh justru nggak ada uangnya. Benar-benar belum ada manifest saya waktu itu. Nah, kemudian kemarin itu cari-cari karena tempat handphone saya hilang. Kemudian saya cari-cari lagi Ngaji Rosso, cari-cari nomornya lagi, saya minta kapan lagi offline. Pas saya nanya seminggunya itu katanya ada Mbak jadwalnya. Kemudian kemarin saya langsung cek nomor yang panitia Ngaji Rosso. Iya. Kemudian saya hubungi, Mas ini berbayarnya berapa? 3.600.000 berapa gitu. Ya. Nah, saya berada di lokasi yang saya punya pekerjaan lain juga lagi teh, yang alhamdulillah bermunculan usaha yang lain gitu, yang potensial, yang saya keluar daripada suaranya keluar saya. daripada Suara. ya, dari saya mencoba membuka usaha-usaha yang bukan sebenarnya itu jati diri saya gitu. Iya. Yang menaikkan income 2 kali lipat itu ya pas di kelas ya. Keluarkan ide-ide bisnis apa 10 terus tambah 10 lagi kan kalau di kelas offline begitu ya. Oh nice. Oke. Itu yang saya lakukan, dan uang itu yaitu dari usaha-usaha yang bukan sebenarnya bidang saya, dan saya gitu, bukan lifestyle saya, tapi justru itu yang manifest. Oh. Iya. Oke. Kemudian kemarin itu kan mau berbayar itu aja teh, berbayar saya itu 36 itu kan awalnya belum ada nih dananya. Ya. Kemudian pas saya bilang boleh nggak di DP dulu, terus kemudian boleh tapi harus kalau masih ada bangkunya. Jadi saya DP 900.000 dulu, kemudian di tanggal H-1 ini baru pelunasan 3.600.000. Iya. Terus hari saya berangkat itu waktu yang kita praktik quantum jam itu teteh waktu lempar kertas. Iya. Itu langsung ada yang transfer 12 juta orang kontrak rumah. Oh di momen lepaskan golnya itu langsung masuk di dalam uang. Kelas. Sebulan sebelumnya dari sebelum kita offline itu saya ada contingent itu. Pokoknya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu ada manifest. Itu yang saya bilang usaha-usaha yang di luar selama ini yang saya kerjain, yang usaha yang baru, yang 10 itu. Masya Allah. Terus praktek utamanya apa? Itu merubah kesadaran dalam identitas baru menurut Bu Sila itu penting nggak? Yang saya lakuin itu yang pertama 227 itu buat saya itu benar-benar sesuatu, karena kan saya orangnya susah tersenyum selama ini, jadi bawaannya pagi-pagi itu rempong aja gitu kan. Saya banyak ada usaha tapi pagi-pagi itu bawaannya udah emosi dengan ribet yang ada, dengan tekanan hidup yang ada, jadi bawaannya kalau pagi-pagi itu nggak fresh otak saya. Nah setelah saya sering ngikutin Ngaji Rosso yang dikasih tahunya 227 dulu, terus sadar nafas syukur terlebih dahulu. Saya lebih ada yang nonton yang itu kemarin yang Ngaji Rosso juga, lebih ke terima kasih mata kita bisa melihat, pendengaran kita masih mendengar, kita masih nafas sama Allah. Itu lebih dalam juga. Pagi-pagi bangun itu saya nggak yang tiba-tiba main hidupin kompor, nggak yang tiba-tiba bangunin anak pria. Jadi semenjak Ngaji itu yang saya lakuin, saya tenang dulu, ambil nafas dulu, bersyukur dulu masih hidup, tangan kaki saya masih bergerak, saya sehat, mata saya bisa melihat. Jadi itu dulu yang saya lakuin teh. Kemudian
baru saya melakukan aktivitas yang lain. Saya nggak megang HP lagi. Kalau dulu kan megang HP, melihat tagihan, orang yang nagih, orang yang ini dari bank lah, dari mana lah, dari mana. Jadi otak udah nggak fresh, bawaannya emosi. Jadi semenjak ikut Media Rosa itu perubahan saya itu aja teh. Saya udah nggak mikirin handphone, harus melihat informasi apapun. Yang saya lakukan adalah 227, ukur napas terlebih dahulu. Kalau saya lagi nggak konsentrasi, biasanya handphone kan ada di sebelah saya, audio itu memang udah ini. Malam tidur aja tuh biasanya ini apa namanya, headset ini memang udah di kuping. Kadang-kadang ketiduran itu tuh memang berputar-putar aja itu. Oh, jadi yang 5 audio itu ya? 5 audio yang dibagiin pada saat kelas Iya. offline ya? Iya. Yang audio rilis, audio sadar nafas syukur, audio beautiful assumption itu kamu dengerin terus? Assumption itu yang saya lakukan lemari kan biasanya kan pakai tahunya kalau misalkan kan ada tuh yang lemari yang bodoh. Kalau saya enggak, saya bikin asumsinya uang. Jadi lemari saya itu saya kosongkan dua yang bajunya nggak ada. Jadi saya ada uang 5 miliar. Oh, asumsinya ke uang. Oke, suaranya lebih dideketin lagi sayang. Nah, kalau sebelumnya kan kamu tuh hidup dalam kebingungan dan looping gitu ya. Terus uang masuk tuh kayak bocor terus sana sini, keluar lagi gitu ya. Betul. Realita dulu gitu. Nah, sejak daily rutin dilakukan, sadar nafas syukur 227, rilis, itu perlahan perubahan kerasa ada? Kerasa ada, nggak nggak bocor besar gitu. Terus uang yang masuk itu langsung, oh ini yang udah harus dilunasin, ini yang harus dibayarkan, itu udah tahu. Kalau yang sebelumnya itu kemarin itu kan uang ada masuk teh, tapi itu tadi terjadinya kayak ditipu lagi, ditipu orang lagi, looping ya. Ada bisnis baru, kayaknya lebih tergoda pengen ikut. Nah kalau sekarang kan saya lebih bisnis sederhana, tapi itu masuk gitu. Tadi siang aja saya ditelepon lagi, ada orderan lagi. Ada orderan lagi, iya. Dan itu pulang dari ini kan saya lagi di Pulau Natuna. Ada kerjaan juga teh. Masya Allah. Iya. ambil barang juga teh. Jadi dagangin, bawa dari Pontianak ke Natuna, dari Natuna nanti bawa lagi ke Pontianak. Itu yang saya catat pada saat di kelas, itu muncul gitu aja idenya, dan saya langsung atraksi. Wow, so amazing ya ternyata ya. Aku seneng banget loh. Jadi di materi kelas Abundant Revolution batch 27 saat itu offline, itu ada salah satu materi menaikkan income 2 kali lipat. Jadi ada ide-ide kreatif yang saat itu kita kondisikan gitu ya. Dan itu terjadi eksekusi dan uangnya hadir ya, masuk ya. Hadir justru bukan yang usaha yang saya fokusin. Justru usaha yang saya angkat. Nah, ini kan bukan bidang saya. Contohnya yang saya kemarin yang dapat 75 juta itu kan teh orang beli mobil. Beli mobil itu ada temen yang memang buka showroom second seperti. Saya pas kebetulan nanya sama dia, ada nggak mobil yang double gitu, double cabin, kan saya tinggal di daerah tempat sawit, ada yang nyari nih kata saya. Padahal sebenarnya nggak ada yang nyari itu teh, saya hanya untuk ngetes pelajaran kita. Saya ngetes pelajaran kita, terus saya share foto-fotonya yang dikirim oleh teman itu, langsung deal. Masya Allah. Yang saya kasih itu deal DP langsung, dan itu keuntungannya sekitar 25 juta. Iya, wow. Berarti sayang, boleh dibocorin nggak tabungan semesta yang kamu lakukan apa aja sih, say? Waktu yang itu kan saya sedang dalam keadaan kesusahan, boleh dibilang kayak gitu. Saya pergi ke suatu daerah, itu ngontrak di tempat yang dia boleh dibilang sederhana, hanya 3 kali 8. Dan itu hanya kamarnya 1. Itu ada orang yang minta tolong sama saya teh, suami istri,
dia benar-benar nggak ada uang, nggak ada sama sekali pekerjaan, suami istri itu dikejar-kejar oleh utang juga, listrik, bahkan dia kabur dari kampungnya gitu. Iya. Saya bilang sama dia, udah kamu di tempat saya aja di sini, terserah kamu deh mau usaha apa di sini, pokoknya tinggal aja di tempat saya. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Oh, jadi banyak menolong ya, memudahkan urusan orang lain. Nah, itu yang saya lakukan. Oke. Dan hal-hal yang lain. Oke, Mbak Sila, luar biasa, Masya Allah. Mbak Sila, boleh kasih Ya. tips nggak ke teman-teman ketika teman-teman dalam posisi yang terpuruk banget? Ya. Start pertama harus dari mana, ala Mbak Sila? Kalau saya kemarin Putus-putus, sayang? saya pernah mau bunuh diri. Oh, Karena itu tadi saya punya hutang 3 miliar, ya, rumah saya mau disita, ya, kendaraan saya diambil paksa oleh ya, debt collector. ya. Kemudian anak saya juga nggak ada uang untuk masuk sekolah. Iya. Itu yang saya terpuruk sebenarnya. Dan banyak masalah yang lain-lain juga, dengan keluarga dan lain-lain, terlibat juga dalam hal hukum gitu. Ada dilaporkan orang karena adanya tuan prestasi. Jadi saya kayaknya udah buntu. Iya. Jadi makanya setiap hari itu kan saya putar. Jadi yang video dari YouTube itu yang saya lakukan itu tadi diam sejenak itu saya ambil nafas, walaupun saya dalam keadaan di mobil, saya diam dulu sebentar, ambil nafas. Terima kasih itu dulu, saya masih hidup gitu aja. Saya tenangkan diri saya. Ini bilang baik-baik aja. Gitu. Saya baik-baik aja. Saya baik-baik aja sekarang gitu. Terus, sambil saya mengingat peristiwa masa lalu saya di umur yang 7 tahun, 8 tahun, itu saya rilis teh. Ada memang terlalu banyak justru teh. Disitulah sumber masalahnya. Iya. Jadi saya rilis, walaupun itu dalam keadaan di mobil, misalnya kadang-kadang kan ada sopir saya, jadi saya pura-pura tidur gitu teh. Padahal saya lagi merilis. Saya lagi merilis, saya mengingat peristiwa yang mungkin saya ada rasa takut, kekurangan, cemas, yang tadi itu saya ingat peristiwa saya masa kecil saya yang dulunya memang sangat berkesusahan. Saya ibarat cari-cari barang bekas untuk hidupi diri sendiri, untuk sekolah aja saya bayar sendiri. Jadi itu yang saya rilis, saya terima diri itu, dan saya tenangkan masa kecil saya itu tenang. Sekarang saya sudah berkelimpahan. Jadi saya katakan pada diri saya seperti itu. Tenang, saya saat ini sudah baik-baik saja. Saat ini saya sudah berkelimpahan. Sekarang saya sudah jadi wanita yang sukses. Saya sudah jadi wanita yang kaya raya. Saya tenangkan masa lalu saya. Yang saya bayangkan Sila yang kecil itu saya peluk gitu. Yang seperti tadi bilang, bayangkan itu lepaskan. Dan itu yang berulang-ulang saya rilis teh. Saya mengingat diri saya yang masih kecil, ngambil buah itu tong sampah, saya buang yang busuknya, saya ambil yang bagusnya gitu. Jadi masa kecil yang pahit itu saya rasakan pahitnya. Dari desa itu. Itu teh yang saya lakukan ketika saya terpuruk, ketika saya terdesak. Saya duduk dulu, tenang dulu, saya rilis, saya ingat ini rasa apa yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim ini saat ini apa gitu, posnya apa. Itu yang saya lakukan. Bahkan mungkin setiap hari saat ini teh saya lakukan rilis itu. Kalau ada perasaan nggak enak, udah saya langsung rilis. Ini nangis saya teh. Iya, indah sekali. Indah sekali pengalaman yang kamu bagikan, sayang.
Ya, Aku nggak kebayang ya kamu pada saat di batch 27 itu, kamu kan di Pontianak ya, ya, dan kelas kita di Jakarta. gitu. Itu tekadmu kuat sekali. Kuat Teteh, karena waktu itu saya kan ada tender saya yang bakal mau saya jebolin. Saya punya tender kerjaan dengan suami. Jadi yang ajaibnya pada saat bulan 4 itu para buyer itu datang ke Pontianak. Ya. Para buyer itu datang ke Pontianak. Yang saat ini kami masih hasil dari itu. Dan itu yang kenapa saya cari gitu, Najiroso. Saya cari, saya harus ikut offline-nya karena saya kan setiap malam mengikuti YouTube aja, hanya dengarkan Teteh lewat YouTube aja gitu kan, hampir setiap malam saya putar-putar. Nah terkadang kan saya dengan suami, dia bekerja di Pontianak, kadang-kadang saya di luar kota. Jadi call biasanya saya bisa dengerin, kecuali kalau kebetulan sama-sama di Pontianak dengan suami, paling audionya nggak terlalu kayak full seperti saya biasa di luar kota. Nah, jadi ini kan kalau dengar kabar tendernya Ya. Masya Allah. Kalau daily rutin kamu tetap seperti ini kamu jaga, nih aku baca ini Kak Sila bilang daily rutin yang dia lakukan mencapai manifestasi ini. Pertama, sadar nafas syukur pagi dan malam. Terus setiap sholat dia zikir, lalu setelah itu ganti doa quantum jam. Ya, terus setelah quantum jam diterusin sama sending love. Lalu nulis arigato. Nah, ini unik banget nih. Kamu nulis buku syukur ini juga Kak. Jadi arigatonya pengeluaran kamu ucapin terima kasih, pemasukan sekecil apapun kamu ucapin terima kasih, gitu ya? Terima kasih. Parkir juga, parkir 2000 juga saya ucapin terima kasih. Jadi saya juga lagi bawa buku nih saya. Ya. Nongkrong di mana-mana itu bawa buku. Masya Allah. Jadi buku syukur, buku asumsinya nggak ketinggalan ya? Indah sekali sampai di Pontianak itu buku. Ya. Sampai ke Natuna Teteh. Sampai ke Natuna. So amazing you sayang. So amazing you. Jadi selain daripada 3 buku itu, asumsi terus digaungkan, ditulis juga asumsi. Terus setiap malam mau tidur meluangkan waktu untuk mendengarkan audio yang dibagikan pada saat kelas offline. Gitu ya? Saya kan Teteh kasih tahu waktu offline, jangan, saya kan sukanya scroll TikTok kan. Iya, kan ada harus waktu jeda ya untuk energi negatifnya. Kita puasa dulu 2 jam aja sehari gitu kan. Betul. Nah, jadi saya mencoba di situ Teh. Jadi saya ganti yang biasa scroll TikTok tuh ya udahlah audio aja lah daripada dengarnya enggak kan berita-berita yang artis yang gimana. Karena kan Teteh bilang itu energinya bocor. Pertama energi bocor, kedua kamu mendownload itu jadi realita hidupmu. Nah, makanya di situ yang saya kurangi Teh. Saya kurangi lebih banyak saya daripada kayak gitu, mending putar misalnya kalau pas nggak audio, saya ganti paling kayak yang Al-Quran Wakiyah itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau aku lihat, Manda pantas aja kalau Bu Sila dalam realitanya ada perubahan. Aku melihat dari rentetan cerita yang tadi Manda, wajar ada perubahan karena data getaran tubuh dia dari pagi, siang, sore sampai malam udah berubah getarannya. Iya betul. Jadi data berubah, kesadaran berubah. Habit dia rubah, data juga dia rubah, getaran tubuh dirubah. Gimana enggak akhirnya manifestasi beruntun terjadi dalam kehidupan Ibu Sila. Pagi-pagi getaran sadar nafas syukur. Siang-siang dia quantum jam kan, dia sending love banyak orang. Lalu di tengah-tengah hari dia arigato money. Uang masuk terima kasih, uang keluar terima kasih. Lalu dia terus tulis buku asumsi. Terus di sela-sela waktu dia dengerin audio. Ini mah dominan getaran bersyukur semua, Manda.
Jadi wajar kalau akhirnya bonus-bonus dari sesuatu yang sewajarnya kamu terima karena getaranmu sudah selaras dengan energi uang, yaitu energi cinta, energi terima kasih, energi appreciate gitu, Manda. Ah, luar biasa, Manda. Thank you so much, Bu Sila. Thank you. Ya. Ya, sharingnya. Makasih. Dan yang paling menarik penutup dari Bu Sila tadi, bagaimana dia cara menghandle sebuah masalah. Jadi di sini tadi aku catat, dia mulai identifikasi dulu ada rasa apa. Setelah itu dia duduk sejenak untuk tarik napas. Lalu dia rilis. Dia rilis inner child dulu, dilakukan rilis inner child, terus dilakukan rilis sampai rasanya lebih enak, dan itu dilakukan secara kontinu. Dan yang lebih keren lagi, ini metode craftnya juga dilakukan ya. Ketika ada rasa yang gak enak, aku bukan itu diri lama selesai. Craft method itu dibagikan pada saat kelas. Nanti di batch 28 dan batch 29 offline juga nanti dikasih. Jadi ternyata ini mujarab ya untuk perjalanan hidupmu ya sayang. Sangat Teteh, sangat. Mbak Sila, makasih banyak sudah membagikan wisdom yang begitu sangat indah buat menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam sayang dan salam rindu aku ya dari Bandung. I love you. Terima kasih Teteh, love you. Oke, Nda, kita ke yang kedua. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut aja ya Teh langsung ya. Silakan. Biar waktunya kejar. Betul. Ini yang sudah ready Bu Nuni atau Bu Yuni ya? Coba aku mau lihat. Ini di pesertanya Bu Yuni atau Bu Yuni, Bu Yuni sudah ada kah? Bu Yuni dari ini ya, kelas private ya, dari Karawang. Ada nggak? Bu Yuni, halo sayang. Bu Yuni udah ada, say? Ya mana nih ya? Tadi Atau lagi Bu Nuni mungkin? tadi lagi sholat kayaknya. Bu Nuni, halo Bu Nuni. Halo. Hai. Waalaikumsalam sayang. Cantik sekali. Assalamualaikum Teh Febi. Waalaikumsalam. Amanda semuanya. Cantik sekali ibu dari Turki nih. Ini posisi Bandung atau Turki? Bandung aja. Bandung. Oke. Sayang, boleh cerita nggak pengalamanmu, kisahmu sebelum bertemu materi kesadaran tentang siapakah dirimu? Seperti apakah perjalanan hidup itu kamu merespon segala hal gitu. Sampai pada akhirnya daily rutin dilakukan dan sampai di titik ini. Ini kan ada beberapa seru ya kalau aku lihat ya. Ada rumah yang saat ini lagi dipersiapkan sama suami. Terus di titik sekarang juga alhamdulillah rekening nggak pernah kosong gitu kan. Boleh ceritain nggak sayang gimana sih awal ceritanya sampai ada perubahan seru ini? Silahkan. Ya, silakan. Jadi gini, sebelumnya saya mengikuti berbagai macam seminar gitu kan, tapi tetap ada kehampaan gitu ya, ada kehampaan gitu. Terus juga tidak fokus juga TBB gitu. Terus saya tuh orangnya yang penasaran gitu loh, kayak merasa tertantang gitu. Iya. Oke. Nah, terus suatu hari saya tinggal di Mekah kan. Ya. Saya tinggal di Mekah, terus tiba-tiba ada ngaji rosok gitu. Apa sih yang kayak wayang gitu? Iya. Gitu kan? Saya tuh yang gak pernah sama sekali ngedengerin itu, tiba-tiba kayak buka YouTube sambil masak, sambil ini gitu kan. Xiaomi bilang, what are you doing? Katanya. Gak tahu ini, saya bilang gitu kan. Terus saya dengerin tiap hari, dari pagi sampai malam itu. Saya dengerin terus ngaji rasanya, kata gitu. Apa iya gitu, saya masih pakai logika gitu. Terus kan waktu itu banyak juga kan permasalahan kan, yang saya sering cek ke TVB itu kan. Ya. Nah,
Di antaranya ya pertengkaran dengan suami gitu kan. Iya. Habis ke TVB, nanti casing aja gitu. Jangan, kata aku, rilis aja sayang. Kata aku, kalau kamu ganti casing tetap ketemu daleman kamu di casing yang baru. Terus Sampai saya ngomong, saya ganti casing aja gitu kan. So pede, so cantik banget gitu ya. Dan sampai gitu kan. Dan saya tuh tipikal orangnya tuh yang nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu banget gitu, cuek gitu. Nah, tapi tiba-tiba saya nggak tahu gitu, pengen banget mendalami TVB ini kan, sampai saya lihat sih, sampai saya screenshot wajah TVB, disimpan tuh di HP. terus ngapain di screenshot wajahnya? Menarik banget gitu, cantik banget gitu. Sampai setiap live itu aku selalu bilang cantik banget. Terus ngomong sendiri, gue lebih cantik tau gitu. Sampai lagi. Dan memang saya tuh selalu di kaca itu selalu ngomong gitu, pede tinggi. Iya ya, aku ini cantik banget gitu loh. Sampai semua orang tuh, wih, kagum dan lain sebagainya gitu. Pokoknya menghayal tinggi gitu kan. Nah, akhirnya memang dari situ saya menghayal, saya pengen punya rumah di Turki gitu kan. Karena memang suami saya itu Arab Turki gitu kan. Iya. Saya menghayal terus gitu. Tapi ada gitu hal negatif masuk, kayak gitu, tidak kayak gitu. Ternyata subhanallah gitu. Saya kembali ke kesadaran itu TVB gitu, dan ya tentunya sering mendengar live TVB di TikTok terutama gitu kan, karena cuman itu yang saya punya gitu kan. Saya kok merasa gitu, kayaknya mudah banget deh, saya bilang gitu kan, saya kayak mudah banget ngeliat TVB ngomong gini. Terus pas saya kagetnya itu, pas TVB maaf, baru meninggal suami aku 3 hari sudah ya gitu. Iya. Iya sayang. Ajaib banget gitu loh, TVB ini ya, hebat banget, keren gitu. Terus why not gitu loh, dengan segala hal yang terjadi di belakang saya tuh, misalkan suami saya temperamen bla 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 bla, akhirnya benar-benar yang saya langsung gitu, liatin aja lu yang kesal sama gue gitu gitu. Saya tuh langsung Di sending love ya sayang ya. Berarti materi dijalanin, kamu sending love suamimu. iya, saya bayangin suami itu pulang-pulang bawa yang kresek gitu kan, bawa mobil baru, beneran Oh Masya mobil Allah. baru. Masya Allah sayang. Iya, saya pengen punya mobil baru, saya bilang gitu. Oke. Terus langsung katanya gitu. Iya, saya bilang, oh ada marah-marah gitu. Tapi Wow. namanya pasti ada gitu ya, marah lagi gitu dari hal yang sepele gitu, gitu kan teh. Hal masakan, karena suami saya itu pandai masak. Kalau Arab tuh biasanya Arab Turki itu pandai memasak daripada kita yang Indonesia gitu kan. Dan kebanyakan laki-laki di luar itu memang memasak gitu kan. Jadi dia tuh ngomong gitu, kamu tuh pandainya apa? Itu langsung saya perasaan ya, masakan saya dipuji di Indonesia gitu kan sama ibu saya, sama orang gitu kan. Disalahin banget dan lain. Nah di situ langsung saya gitu, liatin aja ya, gue masak bala-bala, lu agian kan lu gitu kan. Saya Bala-bala orang Sunda. bala-bala tiap hari wajib gitu loh buat dia itu TVB. Dan dia puji ya. Iya, tadinya kan kamu tuh cuma bisa masak air doang ya katanya. Oh my god. Ya memang seru. Jujur lihat orangnya bener-bener males, yang males ini dan itu gitu kan. Maunya tuh hidup enak gitu, mau hidup enak apapun gitu. Makanya saya tuh sering kayak kalau kata orang, lu gila ya, halusinasi gitu, bodo amat gitu loh TVB gitu. Terus saya kencengin tuh ngikutin TVB itu, subhanallah ya, suami tuh nggak ada yang namanya marah-marah, tuh nggak ada Masya sama Allah. sekali TVB. Jadi kamu apain? Kamu sending love-in? Jadi suaminya berubah. Kamu rilis juga nggak sayang? Rilis nggak?
rilis. Pertama Oh. rilis karena Rilis ala kamu gimana sih? Nih, kamu lagi kesel nih, suami kamu marah-marah. Rilis ala kamu gimana? rilisnya gini. Saya pura-pura aja masak ke dapur, tapi saya tarik nafas dulu, gitu ya, biasa tarik nafas, gitu kan, sesuai dengan TPB gitu. Saya tarik nafas, gitu kan, terus saya bayangkan suami saya tuh meluk saya, gitu kan, dia bilang I love you, gitu kan, karena kalau Arab tuh kan akan berinti, gitu kan, aku mencintaimu. Wow. Terus datang bawa oleh-oleh yang banyak, gitu kan, terus ngasih uang, gitu kan. Nah, itu saya gituin terus gitu kan, tiap marah sehari 2 hari 1 bulan, belum juga nih orang harus diapain ya, saya bilang gitu kan. Nah rupanya pas yang ketika saya itu saya sadar gitu masih ada, saya berharap gitu loh TPB. Harapannya belum dilepas. Lepas gitu. Wah ini kayaknya belum benar gitu kan, jadi karena capek gitu kan, sudah kok ini udah gitu kan, akhirnya nah kembalilah saya ke kesadaran itu, bodoh amat tuh mau gimana, mau ini mau terserah gitu. Ketika itu dilepas TPB itu tuh yang 1000 derajat banget gitu loh. Wow, jadi ketika keinginan dilepas, kita nggak punya ekspektasi, terserah deh mau gimana, aku lepasin keinginan, hasilnya malah luar biasa ya? Ya, tantangan saya menikah sama orang Arab karena campuran Turki juga gitu kan, jadi egonya yang amit-amit nih, mulut itu harus kumat kami gitu, harus disimpan benar-benar gitu kan. Jadi saya tuh yang udah mulai tak lelah, makanya lalu ke TPB jangan dikasih aja deh, itu bener gitu, TPB itu tuh bener, bukan bohong gitu. Tapi saya tuh pas melihat dia, karena kami tuh kalau makan nikah sama orang Arab tuh enaknya kalau makan tuh disuapin di rumah. Masya Allah. Iya, makan tuh disuapin. Itu enggak, karena seringnya bertengkar gitu kan. Ada rasa di sini, ada rasa di sini marah, jijik dan sebagainya gitu kan. Terus dia juga sama, karena lihat istrinya mungkin menjijikan, marah-marah terus gitu kan. Sama aja kita tuh saling ini gitu. Tapi ketika saya merilis semuanya dengan kesadaran dan hilang gitu berharap apapun, itu goal itu terjadi. Masya Allah. Ya TPB, terus saya pengen ke Turki gitu. Udah kali ya tinggal di Turki. Bener TPB. Dan mulai ke ke Turki dulu, jalan-jalan gitu kan 1 bulan gitu. Terus bulan berikutnya 1 bulan lagi. Cuma nggak tahu kenapa gitu kemarin itu saya pas bulan Oktober itu saya pengen punya rumah gitu. Kayaknya enak deh pulang kalau misalkan di Turki itu punya rumah sendiri gitu kan, bukan pulang ke rumah ade atau misalkan ke kontrakan atau ke rumah ibu gitu kan. Nah di situ saya mulai lagi tuh menjalankan kayak TPB gitu kan, dari muslimnya segala macamnya gitu. Itu luar biasa ketika bulan apa ya, mungkin September ya, saya itu suami udah surprise gitu, tuh 7 miliar katanya gitu. Apaan tuh 7 miliar gitu kan, saya kan memang kaget nih kan 7 miliar. Saya kan pengen rumah katanya, pokoknya sudah tersedia katanya gitu. Kalau orang Turki kan juga jadi sudah tersedia katanya. Makanya saya diajak jalan ke Turki gitu kan. Dari rumah kontrakan saya ke rumah itu deket banget gitu. Saya diajak jalan, ini untuk kamu katanya. Saya merinding. Alhamdulillah. Masya Allah sayang, dari pengen ganti casing sampai dibeliin rumah. Bener deh, memang saya orangnya tuh yang kalau kata orang sableng amat ngomongnya. By the way, tabungan semestamu apa sayang yang rutin dilakukan? Tabungan semestamu? Satu, saya tidak pernah ada kasih untuk siapapun. Ibu saya kalau misalkan minta apapun saya penuhi.
termasuk Oke. ayah saya. Iya. Ayah saya bilang, tuh ada orang Bandung mau jual tanah di kampung. Ya. Beli katanya. Saya tuh mikir, duitnya dari mana, mau gimana. Pokoknya saya bilang, oke, 2 minggu kemudian saya beli keinginan bapak saya. Untuk membahagiakan bapakmu. Melihat ketika ibu saya ngomong saya ikutin, dan nggak pernah yang namanya saya harus bantah gitu loh. Harus bantah. Adik saya, kalau ibu saya merintahin, itu adik saya misalkan butuh kakak saya lakukan. Ke teman juga sama, ke teman. Makanya saya ngerasa kalau misalkan hari ini atau kemarin saya belum sedekah tuh saya rugi banget gitu. Rugi banget gitu. Karena banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu semuanya tuh ajaib ya. Baik gitu, retrograde gitu. Jadi kalau misalkan ada orang pelit atau perhitungan atau ngerasa sampai gimana ya nanti, itu tuh hal yang sangat tabu buat saya gitu loh, jadi ya kayaknya disayangkan banget kalau ada orang seperti itu gitu kan. Saya sampai perjuangan saya tuh untuk menjadiin itu anak saya meninggal, nomor kedua juga gitu kan. Terus emas saya 1 gelas tuh hilang gitu terjadi. Banyak sih sebenarnya ceritanya gitu. Cuman intinya perbanyak berbuat baik tanpa kita melihat apapun itu gitu. Sekalipun di rekening kita tuh cuma 100.000 lagi atau 50.000 lagi, kita nggak pernah jangan pernah sayang gitu. Terus gitu. Dan itu lagi saya mendoakan setiap hari, dari mulai orang tua dulu, kemudian anak-anak, cucu, karena saya punya cucu satu alhamdulillah gitu kan. Terus saya adik dan kakak saya, tetangga kanan kiri depan dan belakang saya semuanya, dan saya mendoakan tentu TPB setiap hari saya doakan karena TPB yang banyak berjasa, saya dengerin gitu kan nasihat-nasihatnya itu selalu gitu. Bahkan kalau saya tuh nggak pernah yang namanya tertinggal di misalkan doakan saya gini, saya selalu aminkan mereka, ya Allah kabulkan ya Allah, hajat-hajat mereka semua. Kalau di grup itu selalu saya lakukan, dan semuanya sejak keluar rumah juga. Dan itu juga sosialisasi gitu strategi. Dan sekarang lagi pengen Lamborghini. Very cool. Tulis di buku goal sayang. Buku syukurnya tulis di buku asumsinya. Pancarkan selalu rasa terima kasih. Kalau kamu mau Lamborghini, step pertama datengin ke dealernya. Kamu harus menyentuhnya, kamu harus memegangnya, kamu rekam dulu, rekam jejak di tubuhmu. Ini sudah aku terima, gitu. Kuantum jamin dulu, rasain. Terus kalau di rumah belum ada Lamborghini, anggap di rumah Mercy misal. Ketika kamu lagi nyetir Mercy, bayangin aja kamu lagi nyetir Lamborghini. Lakukan itu selama 30 hari. Lakukan dengan enjoy dan bergembiralah. Aduh. Nggak mau nanggung itu loh TPB. Iya dong, hidup kan cuma sekali. Mbak Nuni, thank you so much. Terus kalau ada teman-teman yang lagi terpuruk, belum manifest, kamu ada saran apa buat teman kita yang dalam situasi seperti itu? Step pertama ala kamu akan nyaranin apa, sayang? Step pertama, seperti yang saya pernah mengalami semuanya. Maksudnya saya mengalami dari mulai anak meninggal, harta habis zero banget gitu kan. Dan pernikahan juga sempat kandas ya, sempat kandas. Jujur saya pernah sampai menggugat pengadilan juga karena lelahnya gitu kan.
lelah mengerti dan kemudian nyambung lagi gitu kan. Terus sekarang alhamdulillah bahagia sekali gitu. Jadi di situ dinikmati apa yang terjadi tuh benar-benar dinikmati. Misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini lagi pengen tidur sendiri, itu tuh benar tidur aja, bawa tidur. Rasakan gimana sih pengen tidur, yang males segala macamnya tuh dirasakan. Kalau saya jangan diikutin ya, saya benar pengen tidur sebulan tidur nggak mau apa-apa gitu. Males ngapa-ngapain, saya ikutin tidur sebulan gitu. Tapi ada titik jenuh, akhirnya saya bilang, nanti dulu kalau kayak gini aja saya nggak ada ini gitu kan. Terus nggak hanya itu gitu kan, nggak hanya itu saja, ketika galau itu datang, pikiran negatif itu datang, seperti kata tadi, langsung diam, tarik nafas, gitu kan. Terus pokoknya rilis semuanya dan merasakan. Nah, seperti kita nonton film gitu ya, nonton film itu apa aja sih yang timbulnya apa aja gitu. Ketika saya membayangkan suami saya tuh kok temperamen banget, terus saya bawa itu perasaan itu, kemudian yang timbul itu siapa, ibu saya, bapak saya yang begini, bapak saya yang pemarah gini-gini, saya rasakan sehingga nangis itu saya nangis 5 jam. Selama sekian hari itu saya nangis 5 jam terus membayangkan ayah saya yang begini-begini. Tapi setelah itu habis dan kemudian saya bahagia dan saya katakan apa yang menjadi keinginan saya, gitu kan. Rilis terus kata Febi, sempurna. Oh itu benar sempurna banget. Dan terutama kembalilah ke kesadaran diri kita gitu. Yang kata Febi tadi itu keberlimpahan gitu. Kata misalkan ibu-ibu, aku nih asik, aku kan suka ngalem sendiri gitu. Bener ya, aku nih wanita yang paling cantik, pantas aja suami aku tergila-gila gitu. Sering gitu. Bagus sayang, bagus. Pantas aja suami aku cemburuan, suami aku cantik banget, hebat banget suami aku gini. Terus aku nih kaya loh, subhanallah, sampai kayak lihat kasur ini aja, Bang, lo kayak di hotel banget ya, saya bilang gitu kan, kayak di hotel banget ya. Aku nih, pokoknya level aku tuh internasional gitu. Aku tuh memanjainya gitu loh ibu-ibu gitu, bapak-bapak. Nuni yang go internasional, Nuni yang kaya raya gitu kan. Aku sampai ngomong gini, yakin aja TVB, aku bakal ngomong sama TVB, asli betul. Seperti gitu aja TVB, aku pasti ngobrol sama TVB. Kita tahu emang pengen banget gitu kan. Nah, terus kalau bisa kembali ke kesadaran yang murni itu sebenarnya indah gitu, indah banget. Dan jangan lupa setelah mendoakan orang-orang itu gitu kan, orang lain yang dekat dengan kita, jangan lupa sedekah di pagi tuh, siapapun itu, tapi lebih wajib saya ke orang tua, ke keluarga dulu gitu, ke keluarga, dan setelah itu mungkin teman-teman, sahabat atau orang lain di jalan gitu. Dan satu lagi yang harus saya kasih tahu, yakinnya itu tingkat di atas rata-rata. Gitu. Yakinnya di atas rata-rata. Gitu. Ya. Kalau saya memahaminya, berarti yakin saya tentang umat grup itu belum. Ketika saya yakin, lama amat sih, saya bilang, dia aja meninggal suaminya nangis baru kemarin 3 hari, saya sampai gitu, sampai kayak gitu banget gitu kan. Berarti ini di sini dan di sini gitu kan, mind and heart gitu kan. Mindsetmu. Kenapa juga saya harus tentang ini dan itu gitu kan. Jadi tuh kalau saya menyebutnya yakin tingkat tinggi, tingkat dewa banget itu yang harus dijalankan setiap hari. Dan ketika sedikit saja pikiran main terdiri,
sedikit saja walaupun lagi masak lagi apa gitu, dan jangan pernah takut berbuat jahat atau merugikan orang lain sedikit pun. Itu aja yang masih saya ingat. Sodakohnya ekstrim itu khususnya ke orang tua gitu loh. Iya, betul. Seperti tadi ya diajarkan di YouTube gitu. Masya Allah, Mbak Nuni, I love you full. Ya gitu. Keren banget sayang, thank you so much. Ini bocornya bocor banget, bukan bocor halus lagi nih. Aku sampai nyatet nih apa yang kamu bilang. Keren banget, keren banget. Dari situasi yang tadi kamu cerita, suami situasinya seperti itu, anak kamu meninggal, harta kamu sampai nol, kamu pun pernah mengalami begitu banyak kisah pernikahan yang menyakitkan dan menyedihkan. Terus titik baliknya di titik ini, rentetan semua cerita kamu lakukan, dan sebetulnya yang indah itu adalah proses yang kamu lalui ini. Indah sekali gitu. Dan ini cerita wisdom yang sangat luar biasa, akan jadi bibit mental baru buat kamu. Karena ketika kita menceritakan tentang kesadaran dari cerita kamu terpuruk menjadi bangkit, kamu share ini sebagai tabungan semestamu juga, ini akan membuat semangat teman-teman yang lain. Ini kalau kata dosenku Geshe Michael, ini bagaikan bibit wisdom, bibit kebijaksanaan hidup gitu. Jadi thank you so much Mbak Nuni, thank you. Makasih ya sayang ya. Happy always sayang. Ya, jadikan syukur dan rilis sebagai lifestyle. Oke? Iya. Thank you ya. Makasih. Thank you. Kita masuk ke yang ketiga ya. Ibu Yuni Susilowati, peserta private kelasnya aku. Ibu Yuni, I miss you. I miss you teh. Dengar kata? Iya, kedengeran. Aku inget banget sama Bu Yuni, peserta privat aku, dan kita ngobrol panjang saat itu. Dan di ruangan ini loh teh. Di ruangan yang sama ya, di ruangan yang sama. Iya, Bu Yuni, iya, aku terima kasih udah meluangkan waktu. Sayangku, boleh cerita nggak sebelum kamu ketemu kelas Abundant Revolution, kan waktu itu ceritanya cukup seru ya. Terus pada akhirnya di manakah letak perubahan itu mulai terjadi? Karena ini kamu manifestnya lumayan seru ya, lumayan banyak ya. Ada tentang kesehatan anak, ada anak masuk universitas, ada juga tentang mantan suami yang akhirnya ngasih bantuan ke anak. Boleh cerita nggak sayang, sebelum kamu tahu kesadaran ini, bagaimana kamu melihat kehidupan ini, lalu praktek 30 hari daily rutin, dan pelan-pelan ada perubahan? Silahkan. Ceritanya gimana ya teh? Awalnya tuh udah bingung udah ya, utang, terlilit utang, anak anxiety, anak pernah nyoba bunuh diri, udah sampai ke situ ya teh ya. Jadi saya selalu cari-cari apa yang di YouTube, lewat pengajian, kiai, kemana aja saya udah coba teh, yang dari zikir sampai ribuan, yang harus sholat tahajud ribuan rokaat, puluhan rokaat, itu udah. Terus entah kenapa tiba-tiba itu saya lagi ngikutin pengajiannya siapa, YouTube-nya TPB muncul gitu loh. Muncul di bawah gitu kan. Oh, kayaknya ini pas ya gitu. Saya tonton deh. Ada beberapa yang saya tonton dari beberapa channel, ada yang dari channelnya Ngaji Roso langsung, ada yang cuplikan-cuplikan short YouTube ya. Terus aku pengen ikut kelas nih, kayaknya bisa gitu kan. Ikut kelas, tapi gimana ya, uang aja nggak ada. Terus saya berdoa deh, pokoknya aku harus bisa ikut, ada rezeki ikut, aku bisa ikut gitu. Saya ya apa diomongin, saya mau ikut. Nggak tahunya ada nomor WA saya teh yang udah nggak saya pakai, karena terus terang aja saya takut buka HP itu karena debt collector ya teh ya. Saya udah nggak pernah buka itu loh. Saya buka malam itu ada info, ada pencairan teh 4,6. Terus saya hubungi Mbak Dara teh. Terus tadinya mau ikut kelas kan.
tapi ikut kelas positif dan ininya pertimbangannya gitu ya. Terus saya pikir ada 4,6, kenapa nggak ikut yang private online aja dah, saya bilang gitu. Iya. Kenapa 400? Kayaknya saya ikut private class, saya ikutin, saya baru hari ketiga tuh ya, tiba-tiba ada saudara yang hutang itu udah 15 tahun loh teh, tiba-tiba bayar. Masya Allah. Tiba-tiba bayar tuh benar-benar terjadi, dan itu tiba-tiba bayar. Saya ya Allah, kok dia tiba-tiba ingat gitu loh. Saya juga udah lupa gitu dia punya hutang. Terus dia bilang, saya bayar ya, saya baru bisa bayar. Ya Allah, kok kamu inget sih? Saya juga udah nggak lupa, saya bilang gitu kan. Dia minta maaf karena terlalu lama gitu. Terus udah kayak gitu saya lakuin. Terus saya sebenarnya agak fokusnya lebih ke bayar hutang ya. Tapi yang seperti yang Teteh cerita ya, semakin kita berambisi bayar hutang, semakin kita nggak bisa. Iya. Beneran itu. Getarannya soalnya sayang. Beneran saya terjadi. Tapi justru yang terjadi adalah apa? Anak saya yang anxiety yang mau ke teras rumah aja nggak mau, Iya. ke teras rumah nggak mau. Terus tiba-tiba ngomong, Mama aku mau kuliah lagi. Wow. Apa? Saya bilang gitu. Iya, aku mau kuliah lagi. Masya Allah.